Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Di video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah partai yang sangat menarik, yang dimainkan legenda hidup catur dunia, Garry Kasparov, saat berhadapan dengan penantangnya, pecatur misterius yang bernama Ray Enigma. Di mana Garry Kasparov berperan sebagai putih, sementara pecatur misterius Ray Enigma berperan sebagai hitam. Dan saya berperan sebagai genderuwo pensiun. Kasparov sebagai putih ngegas duluan dengan E4. Enigma meladeni C5. Lalu kuda F3. Setelah kuda salto ke C6, gajah piknik ke B5. Kini kita memasuki formasi pertahanan Sisilia, serangan Neshmet di Novrosolimo. Langkah populer selanjutnya buat hitam, yaitu memainkan pion ke G6, tapi di sini hitam mendorong pion ke E5, di mana kemungkinan hitam ingin memancing lawannya keluar dari langkah buku guys. Karena jika di sini putih terpancing mengambil kuda pakai gajah, setelah pion membalas, kuda bisa mencocol pion. Namun, tentunya menteri akan menyusup ke D4 membidik kuda. Sehabis kuda mundur, menteri akan mencocol pion skak. Tentunya putih akan mengalami sedikit kesulitan pada langkah selanjutnya guys. Makanya, di sini putih memilih mengandangkan rajanya terlebih dahulu, lalu gajah merangkak ke D6, pion C3. Setelah pion mengusir gajah, putih baru menukar gajahnya dengan kuda. Kemudian pion sikat gajah, pion serang pion, dan hitam mengambil pion dengan pion C. Akan lebih baik seandainya hitam mengambil dengan pion E. Setelah pion membalas, gajah bisa memaku kuda, lalu pion serang gajah. Saat gajah mundur, pion makan, menteri makan, dan benteng membalas. Hitam bisa membuat pertahanan Raja Putih hancur. Namun sungguh disayangkan guys, hitam memilih mengambil pion dengan pion C, lalu pion ambil balik, gajah pergi memaku kuda, pion ambil pion lagi, dibalas gajah sikat kuda, menteri cocol gajah, dan gajah embat pion. Di sini kita lihat Raja Hitam masih berada di tengah papan. Demikian juga gajah yang terapung tanpa perlindungan di kotak E5. Maka putih memainkan kuda ke D2, tentu dengan maksud menyerang ke C4. Tapi menteri langsung nyelonong ke F6. Selain melindungi gajah, juga mengajak peraduan antar sesama menteri guys. Sialnya, di sini putih menolak peraduan, lalu memilih menggeser menteri ke B3. Selain melindungi pion bersama gajah, juga membidik B7. Hitam langsung mendorongnya ke B5, dibalas kuda serang gajah. Dan langkah antisipatif hitam mainkan, pion maju, ke H6. Karena jika di sini hitam gagal membaca maksud dari putih, semisal memainkan kuda ke E7, dengan niat mengosongkan area untuk raja parkir ke dalam istana, gajah akan pergi menyerang menteri, menteri mingser ke D6, lalu benteng mengintili. Saat menteri kembali menghindar, kuda akan menghabisi gajah guys. Kemudian menteri membalas kematian gajah. Pion serang menteri, menteri berbalik menyerang raja skak, raja lari ke pojok. Setelah hitam mengandangkan raja ke tempat yang lebih aman, putih akan mendorong pion ke F5. Ini akan menyulitkan hitam guys, di mana begitu banyak ancaman yang bisa putih lakukan. Itulah alasan kuat, kenapa di sini hitam lebih memilih mendorong pion ke H6. Lalu di sini Kasparov membuat permainan menjadi jauh lebih menarik. Dia mendorong pion ke A4. Saat kuda berbunga ke E7,
pion, dan pion ambil balik. Kita mundur sedikit guys. Sebenarnya di sini putih bisa juga bermain dengan langkah natural. Gajah ditempatkan ke E3. Weh bang, Kenapa Neng? nanti penonton ada yang protes bang. Karena lo bikin analisanya kebanyakan. Oke begini Neng. Channel ini dibuat untuk memberikan sedikit edukasi, agar yang nonton bisa berpikir lebih kritis lagi dalam bermain catur, di mana memberi pilihan mereka, dengan opsi langkah-langkah yang berbeda, agar mereka bisa melihat dari banyak variasi, yang mungkin akan menambah wawasan dalam bermain catur. Jadi buat kalian yang ingin menonton hanya pertandingan caturnya aja, tanpa peduli dengan analisa yang disuguhkan, mungkin channel ini bukan tempat yang tepat buat kalian guys. Kalian bisa mampir ke channel lain yang menyuguhkan partai yang lebih sesuai dengan keinginan kalian, yang sangat banyak bertebaran di jagat per-YouTuban guys. Kita kembali ke analisa permainan. Ketika di sini kuda berkambing ke E7, putih bisa mencocol gajah pakai kuda. Menteri membalas, pion serang menteri, menteri tewak pion sembari mengancam gajah. Setelah gajah kabur memaku kuda, hitam akan mengalami kerugian yang signifikan guys. Kita kembali ke permainan sesungguhnya. Tentunya Kasparov bukanlah pemain dengan elo rating seperti kita ya guys. Dia pernah menjadi juara dunia, yang pastinya memiliki visi permainan yang ciamik. Dan di sini kalian bisa menemukan langkah gila selanjutnya dari Kasparov, dengan menjanda video ini. Benar sekali guys, alih-alih bermain dengan cara sederhana, Kasparov memilih mengorbankan menterinya dengan mencocol pion skak. Saat pion membalas, benteng pergi menghantam benteng kembali skak. Setelah raja menghindar ke D7, benteng langsung menghabisi benteng. Jika di sini gajah menghabisi pion yang terlihat gratis, benteng akan menyerang raja skak. Raja kabur ke C7, benteng merapat ke D8, gajah makan, benteng skak, raja C6, kuda D4, setelah raja C5, dan benteng C7, hitam akan mengalami kesulitan di langkah selanjutnya guys. Mempertimbangkan hal tersebut, maka hitam memainkan kuda ke C6, pion kabur ke B3, hitam mengaktifkan pion di sayap raja, putih memutuskan menghabisi salah satu penyerang lawan. Sehabis kuda membalas, benteng pergi, menyerang pion. Menteri terpaksa turun kaki melindungi anak buahnya sekalian membidik E4. Kasparov membiarkan dan memainkan gajah ke E3. Lalu menteri makan, benteng makan, kuda serang gajah, benteng serang raja skak, raja kabur ke E6, benteng mengikuti ke E1, raja balik lagi, dan pion usir kuda. Mungkin karena tak sudi diusir bocah ingusan, kuda langsung tantrum menghajar gajah, benteng hajar balik, lalu menteri hajar raja skak, raja bersembunyi ke H2, menteri mingser membidik pion. Namun benteng gercep melindungi, langkah pasrah pion H5, dan benteng menangkap pion skak. Lalu raja lari ke C6, benteng terus menguntit, raja C7, benteng mengejar. Setelah raja pepet benteng, dan benteng melipir ke G7, Rei Enigma langsung mengibarkan bendera kuning, dia menyerah pada langkah ke-33. Sebab meski permainan dilanjutkan, benteng B6, raja F8, benteng A7, menteri E2, benteng skak, setelah menteri dipaksa melindungi raja, hitam sudah bisa dipastikan akan menderita 7 turunan, 8 tanjakan.